Mr. Queen episode 8. Raja dan Pangeran Yongpyong sedang berlatih bela diri di tempat rahasia. Di sana juga terdapat beberapa pasukan rahasia mereka yang sedang berlatih. Setelah selesai berlatih mereka kembali ke istana kemudian menemui Kim Jae-geun. Raja kembali berakting lugu dan mengatakan hal aneh yang membuat Kim Jae-geun bingung. Tapi maksud dari perkataan raja sebenarnya adalah memperingati Kim Jae-geun. Kim Jae-geun mengatakan kepada raja bahwa ratu telah bangun. Raja pun tersenyum mendengarnya lalu bergegas pergi untuk mengunjungi ratu. Di perjalanan raja tersenyum senang saat melihat rakyatnya bahagia. Tiba-tiba ada sebuah bunga jatuh di tandu raja. Bunga tersebut berasal dari sepasang kekasih. Pria memberi bunga karena wanita terlalu senang. Ia tidak sengaja membuat bunga itu terlempar. Aku sangat ingin wanita ini kembali, tapi sekarang hanya ingatannya yang kembali, jiwanya tidak. Bahkan bakat wanita ini juga kembali, gumam ratu. Ratu mulai panik saat menyadari suaranya juga berubah menjadi suara Kim So-young asli. Kenapa setelah kondisi vegetatif, aku menjadi seperti ini? Lanjut ratu. Kim Jae-geun menemui Beong-in. Kim Jae-geun meminta Beong-in untuk menghentikan kasus Ibu Surijo. Aku akan memberi dia kesempatan. Namun kamu harus tetap mengumpulkan buktinya untuk kita gunakan di waktu yang lain. Beong-in tidak ingin kasus itu dihentikan. Jika mereka yang berusaha menyakiti ratu dibiarkan sekarang, maka nanti mereka akan melukai ratu lagi. Siapa yang ingin menyakiti ratu? Bukankah ratu sudah mengakui bahwa dia memang ingin bunuh diri? Sahut Kim Jae-geun. Beong-in terdiam sesaat. Beong-in ingin mengatakan temuannya yang mengarah ke raja. Namun Beong-in mengurungkan niatnya karena dia merasa belum memiliki bukti yang kuat. Hua Jin menatap sedih sebuah buku yang ada tulisan namanya. Tidak lama kemudian Yongpyong datang. Yang mulia, panggil Yongpyong. Di mana raja? Tanya Hua Jin. Yongpyong mengatakan raja sedang mengunjungi ratu, karena ratu telah sadar. Hua Jin terlihat kesal. Kemudian ia memilih untuk pergi mengunjungi ratu juga. Aku tahu. Dia ingin memikat yang mulia ke sini. Gumam Hua Jin. Aku harus cepat sampai. Sebelum dia mengatakan rahasia itu. Lanjut Hua Jin. Ratu sedang bermain jungkat-jungkit bersama Hong Yon. Apakah aku akan kehilangan diriku sedikit demi sedikit? Gumam ratu dalam hati. Jika aku terus tinggal di sini, si brengsek itu sekretaris Han, dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Sepertinya aku harus memburu generasi Han, aku akan membuat mereka tidak memiliki keturunan. Lanjut ratu sambil tersenyum licik. Mengapa suasana hati ratu selalu berubah-ubah dengan cepat, gumam Hong Yon dalam hati. Mulai saat ini aku akan hidup untuk balas dendam, gumam ratu dengan semangat. Ratu mengetahui orang yang ingin mencelakainya di dunia modern adalah sekretaris Han. Raja telah sampai di kediaman ratu. Hong Yon segera menarik ratu untuk pergi menyambut raja. Raja berjalan ke arah ratu. Ratu terdiam sambil menatap raja. Ratu sedang terpesona dengan raja. Raja memberikan bunga yang ia dapat ke ratu. Ratuku, wajah Anda memerah, apakah Anda baik-baik saja? Ucap raja dengan khawatir karena ratu hanya diam saja. Ratu tersadar dari lamunannya. Ratu memukul-mukul tubuhnya dengan bunga pemberian raja. Mundur So-young. Keluar dari tubuhmu. Ucap ratu dalam hati. Raja kebingungan melihat sikap ratu. Raja berusaha menghentikan ratu, kenapa kamu selalu bersikap aneh pada saat bangun? Aku bukan orang aneh, kamulah yang aneh. Sahut ratu kesal. Ayah ratu segera menghampiri raja. Yang mulia, aku tidak menduga kamu akan mengunjungi rumahku yang kecil ini.
Silakan masuk Yang Mulia. Kim Jae-gun memerintahkan Kasim suruhannya untuk diam-diam mengambil sebuah benda rahasia yang berada dalam brankas Ayah Ratu. Raja mengatakan ke Ayah Ratu bahwa dia ingin melihat-lihat rumah, aku hanya ingin tahu tempat Ratu tumbuh besar agar aku bisa lebih memahami Ratu, ucap Raja sambil tersenyum ke arah Ratu. Tujuan Raja tentu saja untuk memahami kondisi rumah Ayah Ratu dan mencari sebuah buku rahasia. Kalian saja yang pergi, sahut Ratu dengan malas. Namun Raja memaksa Ratu untuk ikut bersama mereka. Ratu pun tidak bisa mengelak lagi. Ayah Ratu telah selesai membawa Raja mengelilingi rumah. Namun Raja masih merasa ada tempat yang belum didatangi yaitu perpustakaan. Ayah Ratu pun setuju membawa Raja ke sana. Di perjalanan Raja terdiam saat melihat sebuah sumur. Raja mulai ketakutan dan pucat. Raja teringat kenangan buruknya. Pada saat kecil ia pernah dikurung di dalam sumur. Ratu kebingungan dengan sikap Raja, apa yang salah? Tepat saat itu Hua Jin datang. Hua Jin sangat khawatir saat melihat wajah Raja pucat. Kedatangan Hua Jin menambah ingatan masa lalu Ratu. Ratu teringat pada saat kecil dia pernah bertemu dengan Raja di dalam sumur dan Hua Jin. Hua Jin ingin membawa Raja pergi, namun Ratu menahan Hua Jin. Ayah bawa Raja ke dalam untuk istirahat. Hua Jin, bukankah kamu ke sini untuk bertemu denganku? Hua Jin, kamu tenang saja, aku belum mengatakan apapun. Kamu pasti bergegas ke sini karena hal tersebut. Ucap Ratu. Sudah kuduga. Anda memikat Raja ke sini karena suatu alasan. Hua Jin, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Aku sudah menunjukkan sifat asliku kepadamu terlepas dari bentuk fisikku. Namun, baru saja aku menemukan sebuah kebenaran tentang kamu. Kebenaran, sahut Hua Jin aneh. Kamu adalah Kim So-young palsu. Lebih baik kamu segera jujur ke Raja agar Raja tidak merasa dikhianati. Akhirnya kamu menunjukkan sifat aslimu. Apa kamu ingin mengancamku? Ucap Hua Jin dengan marah. Akhirnya Hua Jin memilih pergi dari sana. Dia sangat sulit ditangani, gumam Ratu sambil menatap kepergian Hua Jin. Raja telah berganti pakaian. Lalu Raja dan Ratu sedang duduk bersama sambil melihat pemandangan. Kakeknya adalah Pangeran Eneon. Dia dijebak karena pengkhianatan dan dieksekusi. Ayahnya adalah Pangeran Jeongye. Dia meninggal karena sakit. Nenek dan bibinya terbunuh. Mengapa setiap keluarganya berakhir dengan mati? Gumam Ratu dalam hati sambil menatap Raja dengan sedih. Raja menyadarkan lamunan Ratu, kenapa Anda menatapku dengan menyedihkan? Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa kamu selalu menempel seperti lem? Ucap Ratu mengalihkan suasana. Raja terdiam. Raja teringat perkataannya dengan Pangeran Yongpyong bahwa dia akan memastikan bahwa Ratu bukan musuh mereka. Tidak lama kemudian Byong-in juga datang mengunjungi Ratu. Kenapa hari ini sangat banyak tamuku? Gumam Ratu kesal. Byong-in beralasan datang ke kediaman Ratu untuk melindungi dan mengawal Raju dan Ratu. Raja berusaha mengusir Byong-in. Raja mengatakan bahwa ia sudah memiliki pengawal, namun Byong-in tetap teguh dengan keputusannya untuk memastikan keselamatan mereka. Raja pun hanya bisa menahan emosinya. Tiba-tiba datang seorang pria berlari menuju ke arah mereka. Raja dengan sigap melindungi Ratu, lalu menendang pria tersebut. Byong-in bergegas pergi untuk menangkap pria tersebut. Byong-in terkejut saat melihat pria tersebut adalah Kim Wan, temannya. Kenapa kamu bisa di sini? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Byong-in. Ratu terpesona saat melihat aksi Raja melindunginya. Tidak lama kemudian Ratu tersadar bahwa dia tidak boleh menyukai Raja.
Pergilah wanita, keluar dari tubuh ini. Gumam ratu sambil mencipratkan air ke wajahnya. Raja yang awalnya ingin marah ke Byong-in malah kebingungan melihat tingkah ratu. Kim Won mengatakan tujuan sebenarnya ke sana karena ingin melihat Hong Yeon. Semenjak Hong Yeon pergi dari istana dia terus memikirkannya. Kim Won sudah lama menyukai Hong Yeon dan Byong-in mengetahui itu. Saat malam hari, Raja dan Byong-in sedang bertarung meminum arak, ratu hanya diam menjadi pengamat di antara mereka. Raja dan Byong-in mulai mabuk. Aku memiliki pertanyaan antara pria. Apakah kamu memiliki perasaan untuk ratu? Ucap Raja. Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda memiliki wanita tercantik di dunia, sahut Byong-in. Ratu yang mendengarnya tersenyum sinis. Astaga, apa yang kalian lakukan? Aku tidak tertarik pada kalian. Gumam ratu kesal. Tidak lama kemudian, Byong-in jatuh duluan. Setelah itu raja juga jatuh tertidur. Sebenarnya raja hanya pura-pura mabuk dan pingsan. Hua Jin sedang merenung di pinggir danau. Ibu Surijo datang menghampiri. Aku menjaga jarak denganmu agar kamu tidak terganggu, ucap Ibu Surijo. Ibu Suri, aku sama sekali tidak merasa terganggu, sahut Hua Jin. Ibu Surijo memberi hadiah ke Hua Ji, sebuah tusuk rambut phoenix emas. Hua Jin terkejut melihatnya. Hua Jin terkejut karena yang bisa memakai tusuk rambut tersebut hanyalah ratu. Kamulah yang pantas memakainya, ucap Ibu Surijo dengan penuh arti. Saat sudah berada di sebuah ruangan sendirian, Raja bergegas bangun dan mulai menyusuri rumah ratu. Saat tepat berada di depan kamar ratu, Raja bertemu dengan seseorang misterius memakai topeng. Orang tersebut adalah Kasim suruhan Kim Jewageun. Mereka pun terlibat perkelahian. Ratu yang melihat bayangan mereka berdua dari dalam berpikir bahwa mereka sedang menari. Ratu tersadar bahwa mereka sedang berkelahi saat melihat pisau. Ratu bergegas keluar dari kamarnya sambil membawa sebuah pot bunga besar. Beraninya dia mencoba menyakiti rajaku yang malang. Gumam ratu sambil menatap tajam pria bertopeng. Ratu melemparkan pot ke arah pria bertopeng. Namun pria tersebut dapat menghindar, malah raja yang terkena pot bunga. Raja pun bangun dengan sempoyongan. Byong-in sudah sadar. Saat mendengar suara pecahan pot, Byong-in bergegas menuju ke kamar ratu. Siapa di sana? Menyadari akan ada orang yang datang, Raja bergegas menarik ratu, lalu melakukan hal selayaknya kekasih yang dimabuk cinta. Tepat saat itu Byong-in masuk. Byong-in hanya bisa berkaca-kaca melihat hal tersebut.